Alhamdulillahilladzi awsana bil ittihadi wal i'tisami bihablillahil matin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da, shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, wa ala man da'a ila Allah bi da'watihi wa jahada bi sabilillahi haqqa jihadi wa ja'ala al-aqidatal islamiyyata asasan li fikratihi wal ahkam asy-syar'iyyata miqyasan li a'malihi wa masdaran li ahkamihi. Wa ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Hadratul mukarramin rahimakumullah, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hampir 2 pekan Ramadan telah berlalu dari kita. Kita sudah melaksanakan Idul Fitri. Semestinya tentu telah terlahir jutaan atau ratusan juta kaum muslimin di dunia ini, orang-orang muslimin yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Selepas mereka melaksanakan ibadah saum di bulan Ramadan, di mana ibadah saum tersebut tujuannya adalah takwa, maka tatkala Ramadan berlalu, Idul Fitri hadir, insya Allah di sana terlahir berjuta-juta orang-orang yang bertakwa. Itu tentu saja harapan kita, tetapi di dalam kenyataannya Allahu a'lam bishawab, kita tidak tahu. Termasuk juga kita tidak tahu dan belum mengukur barangkali kadar keimanan dan ketakwaan diri kita sendiri. Bila ditanyakan kepada kita apakah kita sudah bertakwa, sudah sekian puluh kali kita alami Ramadan, sudah berpuluh-puluh kali kita hadir di bulan Ramadan dan kita melaksanakan ibadah puasa sebulan penuh setiap tahunnya. Kemudian berakhir Ramadan, datang lagi Ramadan berikutnya. Tentu saja harapan kita menjadi orang-orang yang bertakwa, dan ketakwaan kita itu bertambah dan bertambah terus setiap tahun. Namun apakah memang demikian? Hadirin rahimakumullah, takwa menurut para ulama kita tidak lain adalah imtithalu awamirillahi wa ijtinabu nawahi. Takwa itu adalah melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Itulah takwa. Para ulama juga menganalogikan takwa itu adalah orang yang sangat berhati-hati. Diambil dari kata wakoyaki bikoya, memelihara diri, menjaga diri. Artinya hati-hati. Ibarat orang yang sedang berjalan di sebuah gang kecil, di jalan setapak. Di jalan setapak itu banyak duri, banyak beling, banyak kotoran, maka dia akan berjingkat-jingkat, hati-hati di dalam perjalanannya agar tidak terkena beling, duri ataupun kotoran. Itulah gambaran orang yang bertakwa. Para ulama definisinya, orang yang bertakwa adalah yang menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah. Pertanyaan berikutnya buat kita semua adalah apakah kita sudah melaksanakan perintah Allah dan sudah menjauhi larangan-larangan Allah? Mari kita sedikit merenungi diri kita. Mari kita mengevaluasi diri kita. Hadirin rahimakumullah, di dalam surat Al-Baqarah yang selalu kita baca, terutama di bulan Ramadan, Allah berfirman di dalam ayat 180. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian syiyam, shaum, puasa. Kalian la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Tujuannya diperintahkan oleh Allah
berpuasa adalah untuk bertakwa, agar kita manusia menjadi manusia yang bertakwa. Alhamdulillah, untuk ayat ini kaum muslimin hampir di seluruh belahan dunia menerima ayat ini dengan sepenuh hati. Gegap gempita kita menyambut bulan suci Ramadan. Seminggu sebelum Ramadan hadir, kita sudah berasa ada di dalam bulan Ramadan. Sehari H-2, H-1 sebelum Ramadan, pasar-pasar sudah penuh sesak oleh ibu-ibu yang bersiap diri untuk memasak hidangan awal Ramadan atau buka puasa pada awal Ramadan. Begitu bergembira kita menyambut Ramadan. Kemudian di dalam bulan Ramadan pun kita berpuasa sedemikian rupa, kita mencoba untuk sebaik mungkin kita melaksanakan ibadah puasa kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk tarawihnya dan lain sebagainya. Alhamdulillah. Dan tidak ada, kalaupun dikatakan jarang orang yang menolak kehadiran Ramadan. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini menjadi pertanda takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun hadirin rahimakumullah, mari kita dari ayat 183 itu kita mundur 5 ayat ke belakang. Ayat 178. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumul qisasu fil qatl." Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian kisos di dalam persoalan pembunuhan. Perhatikan redaksinya, sama-sama menggunakan kata-kata ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman, sama-sama menggunakan kutiba alaikum, furido alaikum. Kutiba itu bermakna furido, diwajibkan, dipardukan kepada kalian. Yang ayat 183 asyam, diwajibkan berpuasa, dan kita menerimanya dengan sepenuh hati. Tetapi dalam ayat 178 kutiba alaikumul qisasu fil qatl, diwajibkan kepada kalian kisos dalam masalah pembunuhan. Ujung ayatnya 179 mengatakan walakum fil qisasi hayatu ya ulil albab la'allakum tattaqun. Di dalam kisos itu ada kehidupan oleh orang-orang yang berpikir, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Sama dengan puasa. Puasa diwajibkan dipardukan agar bertakwa. Kisos juga dipardukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman, tujuannya agar bertakwa. Sekarang mari kita lihat, samakah kita kaum mukmin muslim menerima 2 ayat tersebut? Sama-sama sukakah kita dan menyambut gembirakah kita terhadap perintah Allah untuk melaksanakan kisos sebagaimana kita bergembira, bersukaria ketika menyambut Ramadan? Harus diakui hadirin rahimakumullah, dalam persoalan ini kita masih, maksud saya kaum muslimin khususnya di Indonesia itu masih milah dan milih terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, terhadap hukum-hukum perintah-perintah Allah. Kita masih pilih, masih tebang pilih, mana yang suka kita ambil, mana yang menguntungkan kita ambil, tetapi yang tidak suka kita buang, yang tidak menguntungkan tidak kita pedulikan. Harus kita akui, kita jujur harus mengakui bahwa umat Islam Indonesia yang mengharapkan ketakwaannya bertambah setiap tahun, ternyata di dalam penerimaannya terhadap ayat-ayat Allah tidak sepenuhnya menerima. Jadi bagaimana kalau demikian tingkat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Kita menerima puasa, kita menerima perintah sholat dari Allah Subhanahu wa taala, tapi kita tidak mau menerima perintah kisos. Kita tidak mau dan enggan menerima perintah potong tangan bagi pencuri. Kita tidak mau dan enggan menerima perintah cambuk bagi pezina. Kita juga tidak mau dan menolak perintah jihad fisabilillah. Bahkan sekarang mulai ini konsepsi jihad itu sudah mulai direduksi pemahamannya, dibiaskan dari tengah-tengah kaum muslimin. Jihad yang dipahami dulu oleh para ulama kita sebagai qatl, al-qatl atau qitalul kufar, memerangi orang-orang kafir lillahi kalimatillah, untuk menegakkan dan meninggikan kalimat-kalimat Allah, agama Allah. Sekarang mulai dibiaskan, jihad itu bukan itu.
Tapi jihad itu jihad pembangunan, jihad ekonomi, jihad politik dan sebagainya. Yang nuansanya semuanya adalah untuk mereduksi makna jihad yang sesungguhnya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya pikir ini patut hal-hal semacam atau evaluasi diri kita terus menerus. Sebab orang-orang yang beriman, orang-orang yang imannya benar, dia akan menerima sepenuh hati apapun yang datang dari Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW menyatakan, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima jitu bihi. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai dengan hawa nafsu mereka itu taba'an lima jitu bihi, mengikuti apa yang aku bawa, kata Rasulullah. Kalau hawa nafsunya masih ngeyel, tidak mau mengikuti apa yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW, la yu'min, tidak beriman. Terserah mau nafsirkan belum sempurna imannya atau tidak beriman, tetapi kalimatnya la yu'minu ahadukum, tidak beriman di antara salah seorang di antara kalian, kecuali atau setelah hawa nafsunya, atau kecuali hawa nafsunya disesuaikan, diharmoniskan dengan apa yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Lalu apa sesungguhnya yang menghalangi kita dari menerima ayat Allah 178 Al-Baqarah itu? Kalau bukan hawa nafsu. Lalu apa yang menjadikan kita menghalangi menerima perintah Allah untuk melakukan kisos, melakukan potong tangan pencuri, melakukan cabut pada pezina? Apa yang menyebabkan itu, yang menghalangi kita itu? Padahal kita sudah mengaku kita adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi manakala Allah telah turunkan ayatnya, kita menolaknya. Jangan sampai seperti orang-orang Yahudi. Dia meminta kepada Nabi Musa, tolong perintahkan kami untuk berperang. Tapi manakala Allah kemudian perintahkan untuk berperang, mereka kemudian menolak perang tersebut. Kita mengaku beriman, kita menganggap mengklaim diri kita beriman, bahkan orang suci, tapi manakala Allah turunkan perintah potong tangan pencuri, kita pura-pura tidak mendengar. Hadratul mukarramin rahimakumullah. Maka semestinya sepasca Ramadan, ya, ketika bulan Ramadan sebulan penuh kita bergaul dengan masjid, kita bergaul dengan orang-orang soleh, kita membersihkan diri kita dengan puasa, kemudian kita menceburkan diri kita ke ibadah-ibadah yang maksimal di bulan Ramadan, puasanya, tarawehnya, zikrullahnya, itikafnya, kemudian silaturahminya, sedekahnya, sebagainya, kemudian baca Qur'annya. Kita tahu bahwa Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan, bulan penuh berkah, dan Al-Quran sendiri pun adalah kalamullah, kalam yang penuh berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita baca tiap huruf. Kenapa? Karena kita tahu bahwa pahala tiap huruf 10 kali lipat. Maka kita mengharapkan pahala yang banyak dengan membacanya. Tetapi juga kita tidak boleh lupa bahwa Al-Quran itu bukan hanya rangkaian huruf-huruf, bukan hanya rangkaian kata-kata, bukan hanya rangkaian kalimat-kalimat, tetapi dia adalah hudal lil muttaqin. Dia adalah petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas. Al-Quran itu adalah hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda, penjelasan dari petunjuk-petunjuk tadi. Wal furqan, dan pembeda pembatas antara yang hak dan yang batil, yang benar dari yang salah. Itu Al-Quran. Fungsi Al-Quran seperti itu, dan fungsi Al-Quran seperti itu ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan orang. Allah Subhanahu wa taala sebagai yang menyatakannya atau yang memfirmankannya. Jadi bukan ngarang-ngarang bahwa fungsi Quran itu hudalil muttaqin, itu bukan ngarang, tapi itu kata Allah Subhanahu wa taala. Manakala manusia mengikuti petunjuk Allah, dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala la yadillu wa la yashqa, tidak akan tersesat dan tidak akan celaka. Tetapi wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka. Tetapi barang siapa yang berpaling dari peringatan Allah, berpaling dari wahyu Allah, dari hukum Allah, tidak mau menerapkan hukum Allah, maka dia akan mengalami kehidupan yang sempit, tidak di kehidupan di dunia ini. Wa yaumal qiyamati yuraduna ila asyadil adab, dan pada hari kiamat dia akan didorong, akan dilemparkan ke dalam adab yang sangat pedih.
Itu akibat dia berpaling dari Al-Quran, berpaling dari syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala yaqul inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka as-sami'ul qaribun mujibud da'awat wa yaqdiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin, Allahumma qawwil islam wal muslimin, Allahumma ansuril mujahidin wal mujahidati fi kulli makan fa innaka khairun nasirin. Thabbit aqdamana hadhihi ala nasri dinil Islam. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar.